DoorDash Girl akhirnya ditangkap polisi. Well, ini adalah update dari berita sebelumnya mengenai fenomena DoorDash Girl yang cukup bikin heboh internet di beberapa minggu kebelakang. Dan berita resminya, DoorDash Girl akhirnya ditangkap. DoorDash driver allegedly post TikTok video of peep sleeping customer, now she's under arrest. Jadi siapa itu DoorDash Girl dan kenapa malah dia yang ditangkap? Jadi sebenarnya gimana? Apa yang terjadi? Ini juga menjadi sebuah pelajaran sih bahwa urusan apa ya, kayak begini-beginian tuh ribet gitu. Nggak selamanya maaf-maaf nih, itu pasti korban dan itu pasti pelaku. Karena bisa saja, a delivery woman is under arrest a month after she allegedly posted a TikTok video of a man, a DoorDash customer who orders she was dropping off, who police say was unconscious and peep when she arrived at his residence. Jadi buat yang belum tahu, DoorDash Girl ini adalah Olivia namanya, dan dia itu dapat julukan DoorDash Girl karena dia adalah salah satu orang yang nganter-nganterin makanan pakai aplikasi DoorDash. Yes, aplikasi DoorDash itu kayak online food tapi ya di Amerika, dan dia nganter-nganterin makanan gitu. Suatu hari yang cerah, Olivia ini, si DoorDash Girl ini dapat orderan gitu untuk nganterin makanan dan taruhlah makanannya di depan rumah. Sekali lagi, tiap negara itu punya sistem yang berbeda, punya ethics dan sopan santun yang berbeda. Seingat gua di Amerika itu dengan berbagai macam alasan lu tuh nggak boleh asal masuk ke halaman orang gitu. Kalau di Indonesia sih sebenarnya banyak pagar gitu ya, tapi ada beberapa juga rumah yang udah nggak pakai pagar. Tapi di Amerika kalau lu mungkin sempat nonton atau ngeliatin gitu, rumah-rumah Amerika tuh hampir nggak ada pagar, buat orang kaya gitu pagarnya. Kalau nggak salah di kita juga bisa ya titip pesan gitu, kayak gantung aja di pagar, apalagi pas zaman COVID gitu ya. Tapi kan secara umum ya biasanya dianterin sampai diterima gitu ya. Tapi sini si Olivia, cewek itu, si DoorDash Girl, udah dapat pesan untuk taruh aja makanannya di depan pintu. But gua nggak mau nunjukin lagi videonya karena takut kenapa-napa channel YouTube gua. Dia melakukan hal yang lain. Dia bukannya naruh makanannya di luar dan ya udah tinggal jobs done gitu, Sonic gitu kan, not bad gitu. Dia malah melakukan hal yang luar biasa menarik, yaitu adalah merekam yang mesen makanan lagi dalam keadaan tidur dan tidak berpakaian, dan dia post online. Nah, disinilah akhirnya dia spark the controversy. Olivia Henderson, 23, was arrested on November 10 in connection with the October 12 incident at Oswego, New York residence, the Oswego City Police Department said in a statement to People. The investigation began on October 13 after Oswego City Police received a report of a male DoorDash customer who was peep inside his home when Henderson, the DoorDash delivery driver, arrived at residence. Yap, seperti yang tadi kalian udah baca, ini adalah masalah pelanggaran privacy. Tapi sebelum itu, sebenarnya di internet banyak banget yang ngebelain dia karena dia ngevideoin seakan-akan cowok ini kayak exhibitionist, which is kita masih nggak tahu, masih dalam penyelidikan. Tapi dugaannya malah kebalikannya ya, yang kayak sengaja gitu nggak berpakaian dan menunjukkan itunya ke cewek pada saat dia nganter makanan. Jadi cewek ini jadi kayak korbannya. Namun kenyataannya ternyata dari investigasi polisi, si cewek ini yang ngerekam diem-diem tanpa izin. Yang cowoknya emang lagi ketiduran, unconscious, kayak lagi nggak sadar, lagi teler atau lagi mabuk atau lagi dalam pengaruh obat-obatan, nggak tau lah. Intinya dalam private propertinya, dalam rumahnya, di atas sofanya, yang dimana sudah diorder tuh cewek untuk gak usah masuk dan tinggalkan saja makanannya di depan. Nah, sebelum informasi ini lengkap, si cewek ini lebih banyak dapat pendukung karena ngeliatan nih cowok kayak eksibisionis yang berusaha untuk menyerang cewek ini atau merugikan cewek ini. Tapi kenyataannya setelah diinvestigasi sama polisi, yang terjadi adalah sebaliknya. Si cewek ngerekam tanpa izin. Dan buat yang belum tahu, di Amerika privacy itu adalah sesuatu yang dilindungi. Apalagi lu ngerekam orang tanpa busananya di dalam rumahnya tanpa izin adalah pelanggaran yang cukup keras. Sehingga sekarang malah nih cewek yang ditangkap polisi. Padahal sebelumnya dia bikin video minta tolong sambil crash out gitu. Hey guys, I just lost my job and they won't tell me why. They're supposed to send an email immediately after deactivation providing you the reason why and a link to appeal, and they didn't. So I contacted support and they made me sit on the phone with them for 50 minutes just to tell me that they can't tell me the reason why and I have to just go ahead and appeal without knowing why. So my chances of getting my account back, they have my money in that account. I was working! I was literally working! And they deactivated me! This is related! They just punished me! In the statement, however, Oswego police said they found no evidence of
against Henderson. The man appeared incapacitated and unconscious in the video has been cooperating with the investigator. Henderson allegedly uploaded a video of the peep mail on social media, police said in the statement. Police say her video was taken from exterior of the residence. Henderson said on her TikTok page that she was subject to incident exposure by a customer who was peep and asleep with a plain view of in the front door where she was asked to deliver the order. Nah, pembelaan dia kayak itu udah kelihatan dari dia datang gitu, kayak geletakan dan pintunya udah kebuka. Nah, ini ada perdebatan juga di internet yang bilang bahwa satu kebuka, atau yang bilang juga diam-diam dia buka. Yang mana yang benar? Polisi udah menunjukkan bahwa pokoknya si cewek yang salah karena merekam privasi orang secara diam-diam dan menyebarkannya tanpa izin. Semenjak kejadian itu, cewek ini tuh memang kena banyak masalah gitu loh. Kayak di DoorDash-nya langsung diaktifin akunnya, jadi dia nggak bisa jadi kurir untuk nganter online lagi. They just punish me for reporting my peep while DoorDashing, she claimed in a video where she said DoorDash deactivated her account after she reported the alleged assault. TikTok is silencing my story, she said in another post claiming she received warning for uploading the video of peep customer. Ini mah kayaknya akal sehat gitu ya. Gue sih mau belain juga susah. Dia ngupload video orang bogel di internet, di TikTok. Terus tiba-tiba sama TikTok di remove. Terus dia bilang TikTok berusaha untuk menutup-nutupi, berusaha untuk men-silence aku dan lain-lain. Kagak, Mbak. Ini emang peraturan. Lu jangan asal upload video ke internet gitu loh. Lu pilih-pilih dan pikir-pikir dulu gitu loh. Ya walaupun gue tahu ya di beberapa daerah mesti ada keviralan untuk sebuah sesuatu itu bisa jadi wow. But again, ini membuktikan bahwa ya menurut gue bisa jadi refleksi sosial bahwa yes, kejahatan itu bisa terjadi ke siapapun, gender apapun, kelamin apapun. Dan kalau kita langsung dengerin satu cerita aja, cepret, terus denger klaimnya dia aja tanpa melihat ternyata sebenarnya kayak gimana, kayak di internet langsung belain dia hanya karena maaf, mungkin dia perempuan, dia mungkin ketakutan, dia mungkin dengan emosional menceritakannya, sedangkan si cowok nggak ada upload video, nggak ada keterangan, tapi banyak orang udah belain dia duluan, jadi kacau balau dan ternyata akhirnya backfire, dia yang malah salah. Dia yang malah datang ke polisi. Dan lagi-lagi mungkin kalau kalian masih nggak dapat kayak semacam relatable-nya dan lain-lain, karena emang beda ya. Kalau di sini mungkin masih kayak hampir nggak ada ya orang aneh-aneh kayak gitu. Well, ada sih, tapi ini yang perspektif mau gue coba ajak ngobrol kalian. Itu kan cewek nganter makanan ngeliat cowok tiba-tiba lagi kayak begitu. Bayangin kalau itu dibalik gendernya. Wah, diskusinya bakal wadidaw tuh. Bakal menarik tuh. Well, tapi intinya dia cuma update video mengenai yang rame-rame, yaitu DoorDash Girl, yang akhirnya ditangkap polisi karena ternyata polisi menilai dialah yang salah. Dia bukan korban malah. Dialah pelaku kejahatan yang merekam privasi orang tanpa izin. Mungkin ini juga buat teman-teman bisa jadi semacam pengingat ya. Kemarin juga di event besar ada orang asal-asal rekam jadi rame dan lain-lain. Nggak selamanya mesti direkam dan nggak selamanya apapun mesti diupload. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Ada koreksi, ada kritikan, silahkan lakukan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet kayak gini dan kalian mau support gue, klik tombol subscribe atau sesimpel tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu walaupun bindeng dan pilek. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa gue juga aktif di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Silahkan follow gue di sana. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nomening pamit undur diri. Jangan asal rekam, jangan asal upload. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.